Madam FM memainkan tempat terbaik di Magetan. Sahabat Terasi, untuk kesempatan pagi kali ini Rara tentunya yang nemenin sahabat Terasi semuanya di acara ngobrol bareng sahabat Terasi yang kemarin sudah dikasih tahu ya, yaitu memaknai HUT kemerdekaan RI ke-75. Nah, tentunya kita sudah ditemani sama beliau-beliau yang sangat luar biasa, yaitu sudah ada yaitu Dr. Andes Haji Iswahyudi Yulianto MSI, yaitu selaku Kepala Bakes Bangpol Magetan, serta ada Bapak Chandra Darusman, yaitu Ketua Paguyuban Wong Magetan. Nah, untuk pagi ini sahabat Terasi yang pengen berinteraksi bareng kita boleh bisa langsung di SMS atau WhatsApp-nya 0811 30 20 906 dan juga interaktif langsung di 896 137. Nah, nantinya kita bakal ngebahas mengenai dari peran serta dari Bakes Bangpol sendiri, terus dari Paguyuban Wong Magetan sendiri ya. Dan untuk siang kali ini, selamat siang semuanya. Selamat siang. Pak Dr. Andes Haji Iswahyudi Yulianto dan juga Bapak Chandra Darusman, gimana punya kabar? Alhamdulillah baik ya. Kelihatannya juga senyumnya cerah-cerah semuanya. Nggak nyasar kayaknya. Nah tentunya saat Terasi kita bakal ngebahas nanti yaitu memaknai HUT kemerdekaan RI ke-75. Pokoknya buat saat Terasi yang pengen ikutan, sekali lagi Rara kasih tahu lewat telepon atau SMS ya. Nah, kita langsung aja ngobrolin masalah dari hal yang berkaitan memaknai HUT kemerdekaan RI. Mungkin dimulai dari Bapak Chandra dulu mungkin, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Terasi FM. Di sini saya Ketua Umum Paguyuban Wong Magetan, Chandra Darusman, ya, hadir di tengah-tengah Anda sekalian dan rangka memaknai kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun 2020. Kalau ngomongin masalah dari Paguyuban Wong Magetan, kira-kira untuk di hari kemerdekaan ini apa yang dilakukan di tahun 2020 apalagi di tengah pandemi sekarang ini, Pak? Alhamdulillah, kami dari Paguyuban Wong Magetan mulai lebih awal dulu. Dari tanggal 9 Agustus kemarin kami ada Ziarah Bakti Pertiwi namanya. Jadi Ziarah Bakti Pertiwi ini ada dua tujuan kami. Yang pertama kita ziarah leluhur, terutama para pejuang yang tengah berjuang untuk memerdekakan negara kita ini. Yang kedua kita mempromosikan wisata di Magetan. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu tabur bunga dan doa zikir di Taman Makam Pahlawan pada tanggal 9 Agustus kemarin. Di situ juga ada menyanyikan lagu kebangsaan biar kita lebih semangat lagi rasa nasionalisme kita. Juga ada pembacaan puisi. Kebetulan saya sendiri yang baca puisi perjuangan waktu itu. Menang nggak, Pak? Juara 1. Pesertanya hanya 1. Terus kita lanjutkan ke makam Eyang Yosonegoro, ke Eyang Ki Mageti. Terus lanjut di Eyang Suryo, Gubernur Suryo. Di sini yang agak kami punya greget sendiri gitu, karena kami bangga ternyata di bumi Mageti ini bersemayam jasad seorang yang sangat luar biasa menurut kami, tokoh yang patut kita teladani. Di situ kita juga zikir dan alhamdulillah kita diterima oleh keluarga dari cucu-cucunya, diceritakan tentang sejarah Magetan yang ternyata banyak warga Magetan sendiri yang belum tahu kalau di Magetan ini ternyata ada makam pahlawan nasional. Nah, disinilah kebanggaan itu kami timbul dan semoga teman-teman PWN dan juga komunitas lain yang kemarin ikut akan semakin bangkit untuk membangun Magetan ini ke depannya. Amin. Terus untuk promosi wisatanya, kami memang sejak awal sudah gencar untuk mempromosikan wisata di Magetan, baik itu wisata alam, keindahan alam Magetan yang tidak dilakukan lagi, juga wisata-wisata religi. Nah, kebetulan ini kami ingin memadukan antara wisata sejarah dan wisata alam di Magetan. Itu yang terus yang kemarin Mbak, kami juga berusaha untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita, teman-teman BWM, dengan mengikuti upacara bendera di Puncak Lawu. Alhamdulillah
dari semua peserta turun dengan selamat dan berhasil melaksanakan upacara di sana. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, itu tentunya sahabat terasi sedikit ulasan yang tadi sudah dijelaskan sama beliau mengenai kegiatan ya yang baru sedikit loh. Baru sedikit dilakukan sama Paguyuban Wong Magetan. Ini Paguyuban bisa dikatakan sudah terkenal di mana-mana. Kalau mungkin buat sahabat terasi di Magetan, apa sih PWM? Pasti sudah tahu, Bapak Chandra. Nah, sekarang untuk Bapak Iswahyudi. Nah, di sini ngomongin dari memaknai kemerdekaan Republik Indonesia dari Bages Bangpol sendiri. Sebelumnya perkenalkan dulu dong, Pak. Baik, terima kasih Mbak Rara. Jadi nama saya Iswahyudi Yulianto. Kami sampaikan salam hangat kepada teman-teman Rasi yang setelah banyak setia mendengarkan. Dan kami juga menunggu mungkin kita bisa dialog lebih efektif dengan kegiatan. Kami Kepala Kes Bangpol dan saat ini kebetulan tanggal 17 Agustus merupakan event yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Maka tugas kita adalah bagaimana melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah gugur di medan perang, dan kita diminta untuk mengisi, mengamalkan semua jasa-jasa para pahlawan di dalam menegakkan kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang merdeka. Yang kedua, kita juga diminta untuk terus menjaga dan memelihara semangat persatuan dan kesatuan agar kita tetap menjadi negara yang kuat, negara yang memiliki potensi alam, potensi manusia, dan potensi ke sumber daya alam yang luar biasa, sehingga bisa menjadikan salah satu sarana untuk mempersatukan dan mensejahterakan masyarakat. Yang ketiga, kita juga diminta untuk bekerja keras dalam rangka mengisi seluruh materi pembangunan dan mencoba meningkatkan rasa kepedulian dan meningkatkan kedaulatan bangsa yang saat ini mungkin kita kurang di dalam melaksanakan dan mengamalkan itu. Nah, kemudian di Kabupaten Magetan saja dengan makna yang penting ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan rasa kebangsaan, meningkatkan kepedulian kepada seluruh masyarakat dengan kita mengadu bahagia atau merasakan kebahagiaan kepada seluruh bangsa Indonesia dalam peringatan ini. Tetapi kita juga menyadari memang kondisi saat ini agak berat karena saat kita menghadapi COVID. Nah, tentu saja dalam keterbatasan ini kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai kebangsaan yang ada di saat ini. Nah, bagaimana dilakukan oleh Kabupaten Magetan? Banyak sekali yang dilakukan, khususnya pemerintah telah mendengungkan masalah nasionalisme jauh sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, dengan memberikan kepada masyarakat untuk memasang umbul-umbul, memasang bendera-bendera, kemudian memasang lampu-lampu hias, dan itu nampak sekali suasana yang sangat hanyut ya, luar biasa akan rasa kebangsaan itu. Dan banyak juga di dalam masyarakat kita dorong, karena Bapak Bupati juga meminta bahwa jangan sampai COVID itu menyebabkan kita menjadi tidak berbuat apa-apa. Tetapi Pak Bupati terus membuka kesempatan aktivitas tetap berjalan, ekonomi harus berjalan, tetapi protokolnya kesehatan harus dijaga, sehingga seluruh kegiatan yang ada tetap berjalan, tetapi masalah COVID juga diperhatikan sehingga terjadi keseimbangan. Nah, di Magetan selain kegiatan-kegiatan yang penting, memang juga dilakukan beberapa kegiatan seperti peringatan upacara yang dilakukan di halaman Pemda, juga kegiatan-kegiatan yang lain yang dilakukan seperti temu dengan veteran. Dan ini cukup mengharukan sekali saat Bapak Ibu para veteran diundang di Pemda dan mereka melakukan secara singkat arahan dan juga komunikasi yang begitu hebat dan dengan generasi muda. Nah, yang tidak kalah penting ini yang sangat perlu dilakukan oleh kita semua adalah mengisi semua kegiatan agar
bangsa Indonesia semakin hari semakin maju dan rasa nasionalisme tetap dijaga di kita semua. Ini Pak, untuk Pak Iswahyudi dulu. Ini ada satu pertanyaan dari dari pendengar, yaitu mengenai dari Mas Adi yang ada di seputaran Sukowinangun sana. Iya. Nah, untuk saat ini banyak anak muda yang hanya belajar politik kebangsaan lewat sosial media, dan di sosmed itu tidak sedikit artikel, berita, kadang yang sulit untuk dipahami bahasanya sehingga anak-anak muda tidaklah tertarik. Ada yang tertarik tapi ujung-ujungnya penyimpangan atau hoax dan pengiringan opini terkait perpolitikan untuk membenci misalnya pemerintahan. Nah, langkah apa saja yang dilakukan Pemda khususnya atau dinas terkait untuk mengantisipasi ini? Monggo Pak. Ya, jadi memang kepada Bapak Ibu atau saudara-saudara pendengar berkat masalah SMS yang ada di kita saat ini yang cukup santer dan kita terima, dan itu perlu kehati-hatian. Bisa juga terjadi di dalam berita-berita itu banyak yang hoax, banyak yang menyimpang, dan kadang-kadang juga banyak yang membawa semangat untuk melakukan hal-hal yang kurang baik. Nah, untuk itu Pemda merasakan saat ini memang teknologi itu menjadi hal yang penting. Maka kemarin pemerintah Pak Bupati juga sudah menyampaikan perlu semua dokumen itu diliterasi, sehingga informasi itu perlu disampaikan kepada kapasitas yang saat ini ada seperti apa YouTube, apa Instagram, dengan WA, semua informasi termasuk sejarah perlu diliterasikan, sehingga masyarakat ini sudah tidak bisa lagi belajar hanya dalam konteks kegiatan yang konvensional, tetapi harusnya berita-berita informasi sejarah juga diinformasikan di dalam kegiatan-kegiatan yang menggunakan IT, sehingga masyarakat yang saat ini dulu selalu bertanya pada Google bisa terjawab dengan munculnya informasi banyak tentang kepahlawanan, tentang kegiatan yang ada, sehingga terjadi balance antara informasi yang benar dan informasi yang salah. Oke, siap. Sementara dari grup Paguyuban Wong Magetan sendiri, langkah apa yang sudah dilakukan sama Paguyuban untuk mengedukasi yang namanya, mungkin sekarang dari Paguyuban sendiri yang ikut kan bukan cuma orang dewasa saja, terkadang ada anak-anak muda. Gimana caranya untuk bisa mengedukasi dari para pemuda di sini supaya juga paham dengan adanya politik itu, Pak? Kami di Paguyuban Wong Magetan sendiri itu ada beberapa admin. Di situ admin pun kami buat sebuah grup. Jadi kami membahas sesuatu yang berkaitan dengan politik yang sedang berkembang saat ini, sehingga saat kita menyetujui sebuah status itu harus kita pilah-pilah terlebih dahulu. Jadi intinya kita menekankan kepada diri kita sendiri yang admin dan juga para member Paguyuban Wong Magetan untuk bersosial media yang bijak seperti itu. Jadi kita menerima baik mengomeninya dengan hati dan dengan pemahaman yang ada. Jadi kita kedepannya tidak akan tersandung dengan permasalahan-permasalahan yang berbau politik ataupun sara dan sebagainya. Gitu. Oke, jadi tentunya peran serta dari Bagas Bangpol sendiri memang sangat luar biasa. Dari Paguyuban sendiri juga benar-benar mengedukasi masyarakat untuk terus, ya namanya Indonesia itu adalah NKRI yang sangat utuh. Jadi sangat luar biasa, harus disatukan gitu ya Pak ya. Oke, nah tentunya saat terasi kebersamaan kita juga masih panjang. Untuk Anda yang pengen ikutan untuk bisa bergabung bareng Rara dengan narasumber yang sangat luar biasa ini, monggo silahkan, tapi setelah yang satu ini. Rasi 90,6 FM memainkan tempat terbaik di Magetan. Kembali lagi saat Rasi, kita ngobrol-ngobrol sama Bapak Iswahyudi Yulianto dan juga Bapak Chandra Darusman, tentunya membahas mengenai memaknai HUT Kemerdekaan RI ke-75. Nah, kalau tadi sempat disinggung sama Bapak Chandra mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, mulai dari tabur bunga, lomba puisi. Satu yang pengen Rara pertanyakan mengenai dari naik gunungnya, apalagi kemarin kan informasi
prestasinya luar biasa. Yang mau masuk dari yang terlihat di media sosial sangat banyak antriannya. Pak, ini ceritanya untuk bisa naik dengan halangan dan rintangan apa yang sudah dilakukan sama paguyuban Wong Magetan sendiri, dan berapa banyak yang diajak ke sana? Terutama tekad kuat, Mbak ya. Tekad kuat untuk bisa mengibarkan bendera BWM satu, dan juga Sangsaka Merah Putih tentunya, karena momen ini adalah momen yang sangat spesial, yaitu memperingati HUT ke-75 RI. Jadi kami mengusung 20 anggota berangkat hari Minggu jam 1, ngumpul di home base 2 BWM. Lalu jam 4 kita sudah sampai di Cemoro Sewu. Kita via Cemoro Sewu, Mbak. Sampai di sana sudah dihubungi dari pihak yang di sana. Kami sudah memasang 1 orang untuk segera naik karena pendakian akan ditutup karena ini kuotanya dibatasi seperti itu. Yang dari Cemoro Sewu kemarin dibatasi sampai 900 saja. Namun kenyataannya lebih, dan ini juga sangat berdampak di saat perjalanan kami, karena kami sengaja menempuh perjalanan malam dengan tujuan kita agak dingin dan mungkin sudah sepi seperti itu prediksi. Ternyata oh ya, meleset. Yang turun dan yang naik sama banyaknya. Jadi kita harus antri di jalan itu, ya disitulah yang berdampak capek, karena kita capeknya bukan karena capek berjalan tapi menunggu giliran itu tadi, seperti itu, pembagian jalan semacam itu ya. Namun dengan bersusah payah alhamdulillah kita jam 11 malam sudah sampai di pos 4. Di situ kami karena komunikasi sinyal sana sulit, kami terpecah malamnya itu. Dan di sana ternyata suhunya sangat luar biasa dingin. Rata-rata semua saya tanya tidak bisa tidur karena faktor dingin. Tapi perlengkapannya di bawah sudah, kan? Kami sudah bawa tenda, bawa SB sleeping bed itu. Pakai itu pun rasanya itu semua tembus. Jadi semua, sampai ada yang merekam, jadi dia menggigil. Saya jadi guyonan ini. Sampai pagi akhirnya saling mengintip kami ini, walau dalam tenda ternyata kamu nggak bisa tidur, seperti itu. Jadi kita pas paginya itu kepingin segera bangun untuk melihat momen sunrise-nya. Alhamdulillah ada sebagian yang punya tekad kuat tetap bangun pagi untuk sholat subuh, untuk lanjut di tebing menunggu itu. Di situ sudah berduet pengunjung dari seluruh Nusantara. Dan alhamdulillah termasuk saya ini yang menangkap momen yang sangat spesial itu. Ada foto-foto kenangan di situ. Terus agak siang sedikit kami melanjutkan perjalanan untuk mencapai di Argo Dalem dan di Puncak Lawu sendiri untuk mengibarkan bendera. Dan di sana ternyata sudah banyak komunitas dari seluruh Nusantara itu upacara sendiri-sendiri, Mbak, karena memang untuk tahun ini tidak ada izin untuk biasanya upacara bersama dipandu oleh PGL, Paguyuban Gili Lawu gitu. Terus ini terpaksa sendiri-sendiri. Jadi masing-masing komunitas, masing-masing pendaki dari masing-masing daerah untuk mengibarkan bendera sendiri, upacara sendiri, menyanyi lagu-lagu kebangsaan sendiri. Pokoknya membangkitkan rasa patriotisme di situ sendiri-sendiri. Gitu ya. Aku pikir saling bertemu ya kan, dari berbagai mungkin paguyuban atau komunitas yang lain bisa bersatu gitu. Ternyata enggak, satu-satu gitu. Yang berkelompok pun ada. Oh, ada. Yang kami juga ada dokumen video yang di Puncak Lawu itu yang ada 3 grup pendaki ditambah pokoknya 4 bendera itu. Mereka sampai 2 tahap itu antara jam 8 sampai jam 10 saja loh, Jadi pas ramainya, pas detik-detik itu kayak tanpa dikomando serempak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus dilanjutkan dengan lagu-lagu kebangsaan yang intinya para pemuda-pemuda dan pendaki di situ rasa nasionalisme itu bangkit di situ. Dengan adanya sampai berteriak-teriak histeris, berarti kan ini terbawa banget gitu. Saking bangganya mungkin ya Pak ya. Bangga bisa menaklukkan Puncak Lawu, bisa memperingati momen yang sangat spesial untuk HUTRI ini di atas Puncak Lawu begitu. Sampai histeris gitu. Ada yang nangis. Banyak, yang nangis banyak. Nangis karena kesakitan juga banyak.
Kalau kelaparan nggak? Ada juga. Nah, ini dari ke-20 anggota yang diajak di sini kan udah punya pengalaman kah yang diajak ke sana atau memang baru anak-anak baru yang aku pokoknya pengen naik gitu, atau sudah ada pengalaman, Pak? Yang diajak 80% belum punya pengalaman. Berarti nekat ya, Pak ya? Super nekat, termasuk saya ini. Nyubi, Pak. Pertama saya bisa sampai ke Puncak Lawu. Jadi di situ kita bismillah saja. Dengan dipandu 4 yang sudah pengalaman itu, kita alhamdulillah, dan rata-rata usianya sudah lanjut semua. Di atas 30. Yang di bawah 30 hanya dua orang saja. Itu yang kami bagi bawa barang porter agak berat, kita bawa diri sendiri aja sudah sulit. Alhamdulillah masih sampai di sana juga, dan teman-teman juga luar biasa gitu, saling memberi support. Iya, benar-benar. Oke. Nah, obrolan kita tentang PWM juga sangat seru banget. Tapi kan kalau kita cuma ngobrolin PWM nggak asik. Kita tanya juga dong sama Bang Ges Mahmol. Di sini gimana Pak caranya untuk bisa menguatkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, untuk memenuhi memaknai HUT Kemerdekaan RI ini di tengah pandemi COVID-19. Monggo silahkan. Ya, terima kasih. Yang pertama sebenarnya dari teman-teman Wong Magetan ada satu event di Gunung Lawu yang luar biasa. Iya. Jadi nanti ada satu sendang derajat yang sana. Ya. Jadi sendang derajat itu merupakan satu tempat yang sangat sakral. Di sana ada satu sumber, apabila masyarakat yang di sana bisa mandi 7 kali, itu calon presiden tuh bisa. Pak, kemarin mandi nggak Pak? Airnya nggak ada. Ini saya ada dokumentasinya ini. Sampai 2 kali saya turun, dikit pun nggak dapat. Berarti belum Pak, belum. Saya hanya berdoa aja di situ, sampingnya itu. Ini berdoa di sampingnya. Maka dilanjut Pak. Baik, jadi berkait dengan masalah pemerintah sangat mendukung sekali, dari masyarakat kita dorong kepada tentang masalah memperingati, itu salah satu event yang sangat penting dalam situasi kondisi yang COVID seperti ini. Alhamdulillah banyak masyarakat juga yang saat ini melakukan kegiatan secara parsial. Memang COVID ini menyebabkan beberapa kegiatan keramaian, kerumunan yang masih dilarang oleh pemerintah. Yang disebabkan memang faktor penurunan masih sangat dahsyat, dan itu berdampak kepada kita sebagai masyarakat yang saat ini di Magetan alhamdulillah sudah mulai banyak penurunan. Nah, Pak Bupati selalu menyampaikan silahkan masyarakat untuk ikut terus mendorong mengingat 17 Agustus dengan berbagai cara. Dan alhamdulillah banyak sekali dilakukan oleh warga kita kemarin, seperti ada yang ke Gunung Lawu, juga memperingati, juga di tempat-tempat yang lain juga banyak sekali kegiatan. Ini adalah salah satu pemerintah mendorong, memberikan kesempatan. Tetapi yang penting di dalam kegiatan itu terus menjaga masalah protap kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan sebagainya, dan juga cuci tangan. Sehingga kita berharap di dalam pandemi seperti ini tidak akan menutup kita tetap memperingati hari nasionalisme, sehingga rasa nasionalisme semakin hari semakin terus terpupuk, sehingga kita akan bisa lebih meningkatkan dan mengisi materi. Di Kabupaten Magetan pun juga dilakukan banyak sekali Mbak. Ada juga kegiatan-kegiatan kemarin juga ditambah oleh pemerintah daerah, kreasi anak jalanan. Jadi kemarin pemerintah membuka kesempatan pada anak-anak jalanan untuk bersama-sama kita meramaikan dengan menyanyikan lagu-lagu nasional, lagu-lagu perjuangan luar biasa. Hari ini kita kemarin dengan anak yang bertato-tato itu, anak jalanan itu, mereka tampil kemarin ada 5 grup yang tampil, dan mereka semangat menyanyikan 17 Agustus, dan sebagainya, luar biasa. Dan itu merupakan satu event yang pertama di Kabupaten Magetan melahirkan anak-anak yang menampilkan anak yang di luar di jalanan. Mereka saat ditampilkan luar biasa, dia menangis, merasakan tersanjung gitu. Dan
yang paling berat adalah mereka nggak tahu sama sekali lagu-lagu. Ini yang perlu kita pupuk ya. Iya, benar-benar. Kita bersama-sama kita sedikit waktu akhirnya mereka merasakan oh iya kami juga sebagai warga bangsa Indonesia. Kemudian pemerintah juga melakukan kunjungan kepada para tokoh-tokoh agama untuk bersama-sama terus mendengungkan masalah nasionalis. Selain itu juga kita melakukan semacam bakti sosial kepada beberapa kelompok masyarakat secara menyeluruh lewat kelompok Islam. Kita juga ada orang Katolik, ada Kristen, juga ada Hindu, Buddha dan sebagainya. Alhamdulillah Bupati sangat berkenan untuk hadir di kegiatan tersebut. Selain itu juga kita bersama gandeng dengan teman-teman Ormas, kita juga memberikan santunan kepada warga-warga yang kurang bermampu, bahkan ada yang mereka punya keterbatasan yang lain, dan itu alhamdulillah kita harapkan kita berikan beberapa santunan dan kita ajak mereka untuk sedikit memberikan makna di hari 17 Agustus sebagai salah satu bukti bahwa mereka tetap dalam perhatian, mereka tetap sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dan kami juga memberikan beberapa bendera-bendera bagi warga yang kurang mampu, kita kasih bendera biar mereka merasakan bahwa mereka juga merdeka ya. Dan mereka merasakan bahwa kita juga bagian dari warga bangsa yang kita cinta ini. Oke, tadi sedikit ngobrolin masalah kegiatan nyanyi-nyanyi bareng anak-anak yang bertato dan lain sebagainya. Orang kan mikir kalau yang namanya bertato dan lain sebagainya kan susah untuk diatur, susah untuk ini. Nah, dari Bangkes Bangpol sendiri untuk bisa mengedukasi mereka itu bagaimana Pak caranya? Jadi begini. Memang mereka kelihatan pakai tindih, apa rambutnya dicat, pakaiannya dan lain sebagainya, tato semua. Tapi mereka hatinya masih bersih. Hello Kitty ya tetepan ya. Mereka juga punya jiwa rasa. Nah, setelah kita diskusi dan sebagainya, memang saat ini dia tidak sekolah, tidak pernah ada yang melihat mereka hidup dalam jalan-jalan, tidak tahu harus bagaimana. Alhamdulillah dengan kita berdiskusi, kita berbicara dan sebagainya, banyak mereka sedikit merasakan ada suatu suasana yang cukup mereka terenyuh gitu ya. Mereka merasa bahwa nggak tahunya kita juga masih dipedulikan. Iya, masih dipedulikan. Dan mereka sangat mendambakan, dan oleh Pak Bupati kemarin disarankan, ayo kita manggung aja di alun-alun. Bahkan dikasih malam minggu kita boleh. Boleh. Manggung, tetapi nanti kita tata, tidak terjadi mungkin mereka bergerombol dan sebagainya, kita atur. Mereka bisa tampil secara penuh dan mereka bisa mengekspresikan diri, dan mungkin masyarakat juga akan merasakan ekspresi mereka, kreatif Indonesia luar biasa, mereka dengan kendangnya, dengan bentuknya kan ya. Justru malah mereka ini kayaknya punya bakat-bakat yang luar biasa ya Pak ya. Betul, luar biasa, dan mereka nyanyikan dengan semangat yang menggebu-gebukan. Rata-rata asli Magetan Bapak. Asli Magetan. Banyak sekali, bahkan mereka itu asli Magetan semua. Kalau dari umur masih muda sekali. Masih muda. Dan karena mereka tidak sekolah, biasanya usianya sekitar di bawah 15 tahun. 15 tahun, Cuma mereka kan penampilannya menakutkan. Sedikit mau nambahin boleh. masalah naik gunung tadi Mbak Nggih. Di sini kami kemarin rasa bangganya bertambah karena kami merasa sebagai tuan rumah. Setiap kami berpapasan itu karena wong Magetan. Tuan rumah. Iya, tuan rumah. Saya selalu setelah itu terus sampai turun selalu menyapa sebagai tuan rumah yang baik. Kami selalu menyapa seperti itu, dan tidak lupa kami dari Paguyuban Magetan karena punya gerakan nol sampah. Jadi setiap ada yang turun membawa itu, luar biasa, sampahnya dibawa turun. Gunung bukan tempat membuang sampah. Betul. Bawa turun serta sampahmu, seperti itu. Jadi sampai di atas pun saya di depan-depan camp orang itu
tak sampah yang itu saya ambil gitu. Loh Pak, biar nanti saya enggak apa-apa gitu, sambil saya edukasi seperti itu. Oh seperti iya, itu. Dan satu lagi, mumpung di sini ada Pak Yuli yang merupakan bagian dari pemerintahan Betul. juga. Kami kemarin berpapasan dengan yang dari Jakarta, dari Oke. Lampung, Aha. Jawa Timur hampir rata, mulai dari Banyuwangi, Trenggalek, Madura, Surabaya juga banyak. Iya. Rata-rata beliau itu mengeluhkan ini Pak Yudi. Jadi bagaimana kalau dari Terminal Mospati yang merupakan pos induk, jadi terminal induk setelah dia turun di Magetan kan di sana, kan. Jadi kalau ada transportasi yang menuju ke Gunung Lawu, itu dia akan merasa lebih senang, dan mungkin yang mendaki juga akan semakin banyak. Dan alhamdulillah ini katanya sudah ada bis Sudiro Tunggajaya atau apa, Oh, iya, itu yang membuka jalur ke sana. Iya. Dan ini bagi beliau yang dari Jakarta merupakan suatu keberuntungan, daripada dia harus nanti sewa kendaraan dari Terminal Mospati, walaupun rombongan kan juga mengeluarkan biaya. Kalau bis itu selalu lewat di depan Cemoro Sewu, ini semakin akan membuka ini, yang semakin datang ke Magetan lebih banyak. Karena mereka harus mengeluarkan yang tidak terlalu banyak, ini kosnya Ya, nanti betul. berkurang. Seperti itu. Ini mungkin bagaimana ke depannya. Pernah saya itu menulis karena sudah ada stasiun Magetan sekarang, gitu. Bagaimana kalau setiap akhir pekan aja dari stasiun Magetan itu disediakan kendaraan wisata, atau mungkin bus wisata atau apa, seperti kalau di Kabupaten Bojonegoro, tempat asli saya Pak, itu tiap akhir pekan itu dinas pariwisata punya kendaraan jelek-jelek itu, nggak begitu bagus amat, jadi kijang tahun berapa tapi dilukis sedemikian rupa dengan lukisan khas objek wisata yang ada di sana. Kalau di Magetan seperti itu, mungkin bisa untuk meningkatkan potensi wisata yang lebih banyak datang di Magetan. Kalau mulai dari stasiun Magetan itu sudah ada kendaraan dan ini dipublikasikan, otomatis saya ingin Magetan enak, jadi kita nggak usah keluarkan biaya banyak dan mudah, turun aja di stasiun Magetan atau di Terminal Mospati, nanti sudah ada kendaraan. Karena kendaraan itu harapan saya jadi mulai dari Terminal Magetan, stasiun Magetan dulu, Stasiun Magetan. dari Magetan nanti transit juga di Terminal Mospati, lanjut pembagiannya nanti mungkin ada beberapa kendaraan yang satu nanti ke Geni Langit, wilayah yang selatan, yang satu nanti berpos di Cemoro Sewu kan juga melewati Sarangan. Iya, betul. Dengan harapan orang yang mengunjungi Magetan akan semakin banyak, karena potensi wisata ini andalan, transportasinya juga enak. Magetan. Gimana Pak Iya. tanggapannya Pak? Jadi Monggo Pak. begini, memang di dalam rangka menyambut Magetan itu sebagai kota kecil, tapi sebenarnya potensi wisatanya luar biasa. Aku nggak suka Pak kalau dibilang kecil Pak. Karena begini, kalau dilihat dari lokasi luas wilayah, sebenarnya Magetan itu nomor 2 paling bawah, jadi setelah Sidoarjo. Ini yang memang kotanya memang kecil dibanding Ngawi di Kabupaten Madiun atau yang lain. Tetapi sebenarnya Magetan itu merupakan gudang wisata. Nah, betul banyak banget. sekali objek wisata yang saat ini belum dikembangkan. Tentu saja apa yang dikatakan oleh Mas Chandra merupakan satu PR dari pemerintah daerah. Betul. Bagaimana memfasilitasi para pengunjung yang saat ini sangat banyak. Sebenarnya ada di Geni Langit itu juga berbagai objek wisata yang luar biasa. Di sana juga ada sumbernya, ada guanya, ada apa. Dan banyak wisata sekarang juga muncul lagi di beberapa desa, ada para layang ini Pak. Ini juga ada satu rintisan di Parang, di atas Gunung Blego itu akan dikembangkan para layang. Kemudian diuji coba sudah berapa kali dan itu menjadi satu objek baru yang luar benar biasa. banget. Bayangkan kalau di atasnya Magetan ada para layang. Iya betul. Ini satu peluang yang luar biasa. Tentu Pak Bupati akan terus melakukan evaluasi dan pasti beliau sudah menghitung dengan cermat, dan kemarin itu salah satunya juga Taman Revuzia. Iya betul. Yang itu juga sama Pak Chandra, penuh. Saat dibuka nggak cukup sampai. Benar. Tempatnya strategis. Ini menjadi luar biasa. Tentu saja nanti berbagai inovasi akan dikembangkan, berbagai objek wisata yang terpadu. Nah, saat ini adalah membangun rel atau membangun
jejaring. Nah, ini tadi yang oleh Pak Chandra akan harusnya menjadi salah satu objek apabila orang turun dari Mahaspati. bukan dari Stasiun Magetan. Turun itu sudah ada lagi orang yang sudah memfasilitasi. Oh iya. Sehingga masyarakat itu tidak bingung lagi. Iya. Bisa mereka mau kemana? Namanya dari Sarangan, ada yang mau ke Geni Langit, ada yang mau ke Gunung Lawu, itu ada sarana transportasi sehingga mereka nyaman dan terarah. Iya betul. Sehingga kegiatan mereka akan punya kesan yang indah. Gitu. Dan ini memang salah satu PR untuk membangun, dan sebenarnya seperti di Bali itu adalah membangun jejaring. Jadi tidak bisa satu objek itu sendiri. Betul. Tetapi harus ada satu hubungan yang terkesinambungan antara satu objek dengan objek yang lain. Iya, Sehingga benar. akan menjadi satu rentetan yang panjang dengan inovasi yang berbeda, dengan kas yang berbeda dan inovasi yang berbeda. Sehingga masyarakat datang menikmati, merasakan indahnya dan mungkin punya kesan yang Iya berbeda. benar. Jadi nggak bosan untuk Magetan gitu aja. Jadi balik Iya, lagi iya. kayak Iya. gitu. Kan nanti seperti contohnya aku Sarangan tok gitu. Selesai nanti melihat Kelar apa deh. gitu. Harusnya nanti ada dari Sarangan turun Ada ke kemana, Langit, kayak gitu. kemudian Teluk Gede. Oh, dan iya, sebagainya. benar. Sehingga- Dan ini sudah dirintis. Kayak semacam paket gitu ya Pak ya. Kemarin sudah dicoba dengan jeep. Oh betul. Jeep Lawu. Lawu itu sudah dilakukan satu rangkaian itu luar biasa, dan itu sekarang kewalahan sampai peminatnya Jeep Lawu itu sampai iya. satu itu ada mulai Mojosemi Park sampai ke Sarangan sampai ke beberapa objek wisata yang ada di desa. Oke, jadi PR ya Pak ya, Iya. disegerakan ya Pak ya. Jadi yang datang itu kan bukan orang-orang yang dari mungkin Ngawi, mungkin dari ini, biar Kan Jakarta itu. ya. Banyak sekali. Seharusnya nggak harus dari Jakarta saja, mungkin yang orang-orang dari luar negeri yang lagi stay di Jakarta pun minat untuk bisa datang gitu, karena aksesnya mudah, Iya. tempatnya orangnya ramah, kayak gitu kan PR banget Pak. Betul. Ya udah, obrolan kita makin asik ya Pak, mulai dari Pak Chandra ataupun dari Mbak Yuli, sangat-sangat luar biasa. Nah, buat sahabat Terasi yang pengen ikutan untuk bisa bergabung kembali bareng Rara dan juga sama beliau, masih ditunggu ya. Rasi 90,6 FM memainkan tempat terbaik di Magetan. Sahabat Rasi, obrolan kita di kesempatan udah siang ya, makin asik banget. Mengenai tadi sempat di belakang kita ngomongin masalah hal yang berkaitan dengan jejaring-jejaring dari mungkin dari paguyuban, terus dari tempat pariwisata dan lain sebagainya. Nah, tentunya pengen kembali sih sebenarnya kita ulas sampai detail-detail, tapi karena waktunya tinggal beberapa menit aja nih, ada yang mau disampaikan Pak, Ya. yang mungkin buat sahabat Terasi, mulai dari Bapak dulu. Ya, oke. Kami dari Pemda Kabupaten Magetan, khususnya dari Bages Bangpol Kabupaten Magetan, mengingatkan bahwa prosesi lahirnya bangsa Indonesia merupakan proses yang cukup panjang dan dilakukan dengan pengorbanan yang tidak sedikit, bahkan nyawa, jiwa, harta semua dilakukan dalam rangka memperjuangkan bangsa Indonesia bisa berdiri tegak. Nah, sekarang tugas kita bukan melawan lagi para tentara atau mungkin para para penjajah, tapi tugas kita adalah mengisi bangsa Indonesia. Nah, saat ini tugas kita mengisi, maka kita diminta satu, terus mengamalkan jasa-jasa pahlawan dengan ikut bekerja keras, mengisi semua potensi dalam rangka membangun masyarakat. Yang kedua, kita terus menjaga dan memelihara semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan berbagai inovasi kegiatan. Dan kita terus menjaga kedaulatan bangsa dengan ikut terlibat di dalam menjaga keamanan lingkungan dan semua aktivitas yang ada di pemerintah atau di masyarakat, sehingga kita bisa merasakan adanya partisipasi oleh masyarakat dalam rangka mengisi bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini menjadi salah satu makna yang penting bagi hikmah dari ulang tahun kemerdekaan ke-75 ini. Sementara dari Bapak Chandra, monggo. Sesuai dengan tema, yaitu memaknai HUT RI 75 tahun 2020 ini, kami dari Paguyuban Magetan sendiri merasa berterima kasih bisa turut andil untuk mengisi
apa yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang terdahulu. Jadi kami dari Paguyuban Magetan juga sudah melakukan beberapa kegiatan, dan pada intinya di momen yang sangat luar biasa ini, karena untuk peringatan 17 Agustus 2020 ini berbarengan dengan pandemi yang sangat mencekam ini dasar. Jadi kami juga harus tetap patuh dan taat terhadap aturan-aturan. Kami mengikuti semua kegiatan juga tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan. Di sini kami hanya berharap supaya kedepannya nanti ada pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Betul. Jadi pelayanan itu kami harapkan tidak menjadi sebuah penjajahan baru yang dikemas sebuah birokrasi seperti itu. Oke, siap. Nah, tentunya buat sahabat terasi semuanya, beliau sudah sampaikan pesan dan kesannya mengenai dari memaknai HUT kemerdekaan RI. Nah, sahabat terasi, akhirnya kebersamaan kita di kesempatan siang ini harus dituntaskan, dan jangan lupa untuk tetap simak program-program atau acara dari Radio Rasi FM setelah yang satu ini. Terima kasih Bapak Chandra, Bapak Yuli kehadirannya. Sukses ya pokoknya. Jangan lupa ya Pak PR-nya ya Pak ya. Ya dadah buat sahabat terasi dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Rara dan semuanya pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.